Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nas NTV dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu dan bahagia. Beberapa hari terakhir dunia bergejolak. Eskalasi yang meningkat tajam di Timur Tengah yang melibatkan Amerika, Israel untuk memborbardir Iran sampai hari ini. Dan akibat kemudian serangan itu menimbulkan kematian masyarakat, bahkan bukan hanya pemimpin tertinggi Iran, termasuk juga kemudian korban masyarakat sipil. Bung Imam Nawawi telah hadir di studio melalui jaluran digital. Assalamualaikum Bung Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu ketika membahas eskalasi Timur Tengah dalam perspektif diplomatik dan juga perspektif hubungan internasional, tentu sudah banyak yang membahas apa sesungguhnya yang menjadi problem utama dari terjadinya serangan yang membabi buta ini, Bu Imam. Ya, kita berada di dunia ini adalah generasi kesekian ya. Kita juga telah menyaksikan atau membaca dalam sejarah bagaimana 5 abad sebelum Masehi itu juga terjadi banyak pertempuran, terutama di tempat-tempat seperti Yunani ya dulu, antara Athena, Sparta gitu. Juga termasuk antara Yunani melawan Persia. Jadi Persia atau Iran itu memang peradaban kuno. Dalam pengertian mereka punya sejarah panjang dalam konteks peradaban, termasuk di dalamnya perang. Dan memang mereka perang antar negara gitu ya. Ini bisa kita sebutkan bahwa posisi Timur Tengah itu sepertinya atau bahkan memiliki peran strategis dalam konstelasi dunia. Ini kalau kita bisa lihat misalnya dari aspek energi dunia, minyak, mineral, dan seterusnya termasuk uranium. Nah itu di Timur Tengah itu bisa dikatakan banyak. Tapi yang terpenting pasokan energi global itu kita bisa melihat Timur Tengah adalah kawasannya. Sehingga kalau kita perhatikan mengapa Amerika punya keinginan, bahkan sudah dia wujudkan, meletakkan banyak sekali pangkalan militernya di berbagai negara di kawasan Teluk itu, ini menandakan bahwa memang ada sebuah energi besar di kawasan tersebut. Dan hari ini siapapun juga bisa menganalisis bahwa satu-satunya negara yang belum bisa ditundukkan oleh Amerika dan Israel itu adalah Iran. Nah, persoalannya Iran tidak semata-mata belum bisa ditundukkan. Jadi Iran ini dalam pandangan Amerika adalah negara yang bandel, dalam pengertian tidak mudah tunduk, cenderung melawan gitu ya, atau bahkan melawan. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya bukan bandelnya itu, tapi Iran itu punya kekuatan. Satu kekuatan yang nyaris negara-negara lainnya, tetangga Iran itu tidak memiliki. Dan ini tentu saja menjadi satu ancaman jangka panjang yang dinilai oleh Amerika Serikat akan berbahaya atau membahayakan kepentingan dia di kawasan itu atau regional ya, regional Timur Tengah itu. Nah, maka Amerika merasa perlu untuk menundukkan Iran ini sebagai sebuah upaya pertama memastikan bahwa kawasan bisa dihegemoni secara total. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Iran tunduk atau setidak-tidaknya muncul pemerintahan baru yang bisa dikendalikan oleh Amerika, maka cadangan energi dunia Amerika sudah aman. Nah, di samping rencana-rencana selanjutnya terhadap kawasan itu bisa Amerika lakukan secara lebih berkelanjutan lagi. Nah, ini yang saya kira menjadi faktor pendorong mengapa Amerika kemudian sangat serius untuk melakukan penyerangan kepada Iran ini, bahkan langsung berdua dengan Israel. Ya, biasanya kan Amerika nyuruh Israel saja, tapi kali ini
berdua dia serang itu Iran. Nah, yang penting jadi catatan kita adalah Trump mengambil keputusan menyerang Iran itu tidak lama setelah dia mendirikan satu lembaga yang disebut dengan Board of Peace, BOP, yang Ya. sangat terkenal itu. Nah, idealnya ketika dia mendirikan BOP, ya semestinya langkah pertama setelah BOP didirikan kan bagaimana dia bisa mewujudkan misi yang mulia itu. Tapi ya, Hmm. fakta mengatakan bahwa kita memang harus melihat Trump apa adanya gitu ya. Saya kira ini yang menjadi satu dasar terdepan mengapa kemudian perang ini terjadi. Seperti itu. Iya, seperti Anda katakan tadi, mestinya BOP yang didirikan, yang diinisiasi oleh Trump ini eh, mestinya menahan dirinya untuk melakukan serangan yang justru kan kemudian serangan ini menciderai misi dalam tanda petik misi mulianya untuk kemudian membangun perdamaian Ya, perdamaian. Eh, itu juga dia bukan sekedar menciderai, ibarat orang zaman dulu, dia juga membakar itu dokumen eh, dokumen BOP itu secara eksistensial ya, bukan secara faktual dia bakar, tapi itu sama dengan dia hanguskan sendiri apa yang dia buat itu. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan di Kompas hari ini, MUI langsung memberikan satu suara agar Indonesia segera keluar dari BOP. Karena ya, tindakan menyerang Iran itu dinilai tidak sesuai dengan perikemanusiaan, ya, dan preambul yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini MUI mengirim rilis dan dimuat oleh harian Kompas pada hari ini. nah, bagaimana Anda melihat situasi ini di tengah kemudian katakanlah kalau kita tarik serangan ini dengan sejarah Iran yang memang bisa kita katakan tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa besar tentang di masa lalu tentang bagaimana posisi Iran atau Persia yang kita sebut hari ini. Ya, memang kalau kita perhatikan sebenarnya area katakanlah sentral gerakan dunia dari berbagai sisi ya, apalagi kalau melihat dari aspek perang militer, itu Timur Tengah adalah tempat yang sejak awal sejarah dalam pengertian yang kita lihat dalam masa sejak Islam itu muncul berkembang, jadi Islam bertemu Romawi, bertemu dengan Persia, itu kawasannya ya di Timur Tengah itu. Dan ini menandakan bahwa memang itulah sebenarnya pusat daripada kehidupan manusia dalam tanda kutip. Yang mana ilmu pengetahuan juga pernah berpusat di sana. Kita tahu ada Baitul Hikmah dulu di masa Abbasiyah, ada satu perpustakaan ataupun universitas ataupun kota yang begitu menghargai ilmu gitu. Tapi pada saat yang sama kita juga melihat bahwa pertumpahan darah paling sengit, paling ganas itu terjadi di sana juga, terutama Hmm. ketika masa-masa akhir Khilafah Abbasiyah ketika Mongol menyerang ke sana, wah itu pembantaian juga sangat luar biasa. Ya, Jadi kalau kemudian kita hubungkan relasi Persia hari ini yang mewujud dalam bentuk negara bernama Iran hari ini, ya sebenarnya Iran ini bukan satu negara yang baru tahu tentang perang, mereka sudah sangat berpengalaman. ya. Bahkan kalau dibandingkan antara usia Amerika dengan Iran itu jauh lebih dahulu Iran gitu ya. Amerika Hmm. ini kan 2 abad terakhir lah muncul. Bahkan ketika Amerika kemarin berencana mencaplok Greenland yang Eropa tidak setuju, itu akhirnya Amerika sendiri yang melunak. Ya, ada satu berita menyebutkan bahwa Amerika akhirnya merayu Eropa untuk tidak melawan Amerika dengan mengatakan bahwa Amerika itu anaknya Eropa gitu kan. Ini menunjukkan Hmm. bahwa sebenarnya di balik superioritas militer dan teknologi yang dimiliki Amerika hari ini, secara historis dia tidak punya superioritas. Berbeda dengan Iran ini. Iran secara historis sangat kuat, sangat kokoh, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Iran sangat siap. Oleh karena itu, saya menulis bahwa apakah Iran akan mudah dikalahkan gitu ya. Seandainya pun katakanlah kalah secara militer main rudal-rudalan itu, ya kan? Itu tidak mudah Amerika untuk
mengirim pasukan daratnya ke ke Iran. Mengingat Iran ini adalah satu negara yang banyak kawasannya itu berupa pegunungan terjal, dan kalau menurut satu studi itu disebutkan kalau misalnya Amerika mau memaksakan kirim pasukan darat ke Iran, itu setidaknya membutuhkan 500.000 sampai 1 juta pasukan. Itu adalah angka yang hampir mustahil ya. Tapi kalau memang Amerika mau, ya itu bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya adalah kondisi ekonomi Amerika Serikat hari ini itu tidak baik-baik saja. Mereka juga punya rasio utang yang bisa dikatakan sudah melampaui batas garis normal gitu ya. Dan sisi yang lain, Amerika juga harus siap-siap berhadapan dengan protes warga negaranya sendiri. Ya. Mengingat kalau kita perhatikan belakangan, Amerika juga sudah pernah angkat kaki dari Afghanistan, dari Irak. Ya itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam perspektif keseharian, sebenarnya stamina Amerika untuk berkelahi itu sudah menurun gitu ya. Tapi ini dia memaksakan lagi. Nah ini menarik. Kalau misalnya nanti Iran pakai strategi bahwa oke, Iran nggak akan menang secara militer melawan Amerika dan Israel, tapi kalau Iran berhasil ya memacu emosi Amerika dan Israel terus menyerang, ya bahkan mungkin dalam 10 hari atau 2 pekan misalnya, itu biaya yang harus ditanggung oleh Amerika sangat tinggi, dan itu cukup beresiko bagi kepentingan domestik atau nasional Amerika sendiri yang berkorelasi langsung dengan kebutuhan warga negaranya. Sejumlah pengamat juga mengatakan bahwa ini lebih karena kecentilan Israel yang kemudian merayu atau memprovokasi, membangun propaganda sehingga kemudian dia berhasil mencapai tujuannya untuk menyerang Iran. Karena peristiwa sebelumnya di tahun lalu itu kan Israel sempat menyerang tapi kan kewalahan. Nah, apakah kemudian kesempatan serangan kali ini merupakan hasil lobby atau tekanan Israel kepada Amerika sehingga kemudian Amerika melakukan serangan itu? Dan dari situ kemudian apa yang Anda lihat bahwa geopolitik peran Islam di situ secara umum dalam kemudian mengambil peran-peran dalam mensolusi eskalasi ini? Ya, sebenarnya Israel adalah negara yang hari ini bisa kita lihat perilakunya itu cenderung panik gitu ya, cenderung panik. Ada beberapa indikasi dan sebab mengapa itu terjadi, kepanikan itu terjadi atau dialami oleh Israel gitu ya. Pertama, narasi global bahwa Israel punya hak mendirikan negara di Palestina itu mulai diragukan atau bahkan banyak pihak mulai menggugat ya posisi itu. Jelas ini sangat merugikan bagi Israel. Selama ini Israel berhasil membuat dunia itu percaya bahwa Israel seperti bangsa yang dikucilkan, bangsa yang dijalimi begitu ya. Dan kemudian dengan begitu ketika publik atau dunia mengakui itu, maka Israel merasa berhak membela dan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan agresor ya kepada Palestina. Tapi sekarang sudah era terbuka dan dunia melihat, oh ternyata yang terjadi adalah Palestina mengalami duka luar biasa akibat agresi yang dilakukan oleh Israel secara membabi buta. Nah itu pertama. Nah menyikapi ini saja dia sudah panik itu. Maka ya sudah, daripada ditutup-tutupi sudah dibuka gitu kan, sudah ketahuan, ya sudah sekalian aja. Kalau dalam pepatah Indonesia itu terlanjur basah mandi sekalian, nah gitu. Kira-kira seperti itu cara berpikir yang bisa kita lihat dari Israel ya dalam menggunakan kekuatan militernya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa sebelumnya Israel menyerang Iran dan kewalahan, kemudian hari ini dibantu Amerika dia menjadi merasa percaya diri. Ada satu hukum logika yang dilewati oleh Israel, yaitu seharusnya kalau memang Israel merasa mampu menyerang Iran, dia independen aja, dia sendiri aja, nggak perlu ngajak-ngajak Amerika gitu kan. Tapi ketika dia mengajak Amerika, sebenarnya secara psikologis kemenangan itu ada di Iran, secara psikologis ya, ya meskipun secara militer Israel
Jadi kalau kita perhatikan cara Israel menyerang Iran yang sebelumnya itu merasa kewalahan dan hari ini merasa seperti ada teman, ada ini, ada kakak Amerika misalnya kan, lebih kuat misalnya. Ya itu menunjukkan bahwa secara psikologis Israel sudah kalah daripada Iran. Iran memang sudah siap sejak awal dan Iran sadar bahwa satu-satunya negara yang pasti akan diserang itu nanti adalah ya Iran. Tidak mungkin Hmm. Iran itu tidak diserang. Makanya mereka punya strategi untuk meletakkan amunisi-amunisi strategis mereka di kedalaman, di dalam tanah gitu. Karena kalau di permukaan itu mudah kedeteksi, diserang rudal selesai. Tapi Iran sudah jauh berpikir lebih dalam bagaimana cara melindungi amunisi-amunisi mereka itu. Sehingga ketika Iran diserang kemarin, ya Iran juga bisa melakukan balasan. Itu artinya Iran secara mental dan militer sudah siap, gitu. Di saat yang sama Iran juga paham dia nggak mungkin dibela oleh tetangga-tetangganya. Oleh karena itu mereka membangun satu sistem pertahanan yang secara teknologi militer modern itu tidak bisa dijangkau. Ini satu kekuatan lah cara berpikir dan komitmen Iran yang cukup baik dari sisi militer. Bagaimana dia harus bertahan sebagai sebuah bangsa. Seperti itu. Ya, terlepas dari spekulasi yang kemudian berkembang bahwa ini adalah perang antara eh, perang simbolik antara dua kekuatan, katakanlah kekuatan eh, ya dalam tanda petik ya seringkali diidentifikasi sebagai kekuatan pro Islam. Ya walaupun kita tahu sejarah Iran juga masih lekat sekali dengan kontroversi dan kekuatan Barat. Nah, saya tidak akan masuk ke situ, tapi yang ingin saya tanyakan bagaimana sesungguhnya eh, Anda melihat situasi ini kalau ditarik ke dalam apa namanya sejarah masa lampau. Pertarungan perang-perang seperti ini yang kemudian uh, melahirkan kekuatan baru nantinya. Apa yang bisa ditarik dari peristiwa ini? Ya, karena kita perlu mengambil pelajaran ya di balik peristiwa ini tentu ada sesuatu yang mungkin ada erat kaitannya dengan sejak apa namanya peristiwa masa lalu atau juga berkenaan dengan dimensi-dimensi sejarah yang memuat tentang pelajaran penting bagaimana kita memahami eskalasi ini. Ya, saya melihat bahwa ini murni satu keputusan politik ya, termasuk perang. Jadi saya tidak melihat ini dalam bagian sebagai sebuah representasi ataupun manifestasi dari sebuah keyakinan ya. Kalau ideologi mungkin gitu ya, karena memang Amerika sebagai representasi peradaban Barat ya, ya kita tahu seperti itulah ya. Favoritnya dalam tanda kutip Amerika ya begitu menyerang gitu Hmm. kan. Bahkan mungkin itu menjadi satu dalam tanda kutip kebutuhan Amerika karena ada saja cara-cara dia untuk membuat satu ketegangan di dunia ini ya. Dulu Irak gitu ya, kemudian sekarang Iran gitu, Hmm. Afghanistan gitu kan. Nah, itu memang dilakukan oleh mereka termasuk Vietnam dulu ya. Nah, itu pernah juga yang muncul film Rambo itu kan itu ceritanya perang Vietnam gitu ya. Ya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Amerika juga tidak begitu punya keyakinan kuat bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan negara-negara apalagi sekelas Iran ya yang memang secara mental dan sejarah itu punya kesiapan. Jadi kalau kita perhatikan Iran ini adalah satu negara sekaligus satu bangsa yang dia punya identitas ideologi yang sangat kuat. Jadi kalau kita lihat secara teori manusia itu atau sebuah bangsa itu bisa dilihat dengan tiga pendekatan. Ada bangsa yang kemudian dia bagus secara statistik. Ya, misalnya bangsa-bangsa di Timur Tengah selain Iran itu kan semuanya Islam. Ya, dalam tanda kutip ya, semuanya Islam. Ada juga yang tidak sepenuhnya gitu. Tapi yang menarik adalah itu jumlah statistik. Ya. Secara sosial, apakah misalnya antara Qatar,
Uni Emirat Arab itu punya satu ikatan sosial, termasuk dengan Saudi Arabia misalnya, dengan Mesir, apakah punya ikatan sosial? Nah, itu identitas kedua, lapis kedua. Nanti intinya itu adalah identitas ideologis, di mana nanti satu bangsa atau berbagai bangsa bersatu karena satu ikatan ideologis. Nah, kita kemudian juga bisa melakukan pendekatan ini untuk meneropong posisi relasi Amerika dengan berbagai negara yang ada pangkalan militernya di negara-negara kawasan Teluk itu. Itu bukan satu ikatan identitas, baik secara statistik maupun sosial, apalagi ideologis. Itu adalah ikatan kepentingan, ya materi gitu ya. Jadi kita bisa petakan bahwa sebenarnya yang terjadi hari ini perang itu juga selain aspek yang kita sebut tadi identitas, ada juga aspek untuk bagaimana secara politik stabilitas keamanan ataupun kekuasaan masing-masing negara itu terjaga, ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu perang ini sebenarnya satu perang yang berebut sesuatu aja gitu, bukan karena satu nilai tertentu, meskipun tetap ada unsur itu, tidak bisa dilepaskan. Nah, dengan demikian cara bangsa Indonesia melihat untuk mengambil ibroh pelajaran dari situasi ini adalah pertama bahwa kita akan bisa menciptakan perdamaian kalau kita punya pengaruh. Nah, Indonesia kalau ingin mendamaikan dunia, maka posisi tawar Indonesia harus kuat dulu. Ya, kalau bahasanya JK harus bisa setara dengan negara yang kuat. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendekatan pembangunan militer, kekuatan militer sekaligus diplomasi. Ya, kalau itu bangsa Indonesia miliki, sudah bisa Indonesia untuk berperan menjadi moderator dunia gitu ya. Tapi kalau kemudian banyak ketergantungan gitu ya, kita masih harus menunggu investasi dari banyak negara, kemudian kita juga berjanji atau melakukan perjanjian yang menguntungkan orang lain daripada negeri sendiri karena alasan untuk mencapai kepentingan tertentu. Nah, itu masih cukup panjang perjalanan kita mewujudkan itu semua. Dan yang paling penting memang sejarah dunia kaitan dengan perdamaian itu hanya apabila ada satu sistem nilai yang menjadi atau dihormati oleh seluruh dunia. Nah, hari ini tidak ada satupun sistem nilai yang dihormati, ya. Apalagi kalau bicara tentang Amerika yang menyebut misalnya Donald Trump menyebut, saya tidak peduli dengan hukum internasional gitu kan, saya tidak peduli apalah gitu ya. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada lagi satu sistem nilai yang menjadi satu acuan. Nah, lebih-lebih lagi kalau kita lihat dengan posisi PBB dengan konstelasi perang yang terjadi, ya sebenarnya sudah tidak ada lagi satu lembaga dunia tingkat global yang mampu memberikan satu intervensi positif terhadap situasi ini. Nah, langkah yang harus diambil oleh Indonesia adalah betul-betul menjadi satu negara yang punya kekuatan dan dihargai, dihormati. Oleh karena itu, sebenarnya politik bebas aktif itu harus diperkuat oleh Indonesia tanpa harus terjebak untuk kemudian mendukung A, mendukung B dengan ya tadi kita merasa butuh dibantu. Nah, kalau kata Bung Karno kan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Semakin prinsip-prinsip ini kita kuatkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang kuat, negara yang punya kehormatan, negara yang punya fondasi ekonomi dan militer yang kuat. Seperti itu. Tapi kalau ini diabaikan atau tidak diperhatikan secara sungguh-sungguh, kemudian kita ingin punya keinginan untuk memberi warna terhadap dunia, itu satu sisi sebagai niat sangat baik, tapi sebagai satu faktor empirik banyak orang memberi nasihat untuk bangsa ini. Saya kira itu. Ya, kuncinya bahwa kita perlu membaca peristiwa ini sebagai sebuah pelajaran dan kita menariknya dalam konteks negara bahwa Indonesia harus membangun kekuatan, membangun kesetaraan dengan negara-negara besar yang lain untuk kemudian bisa mengambil peran sebagai mediator yang mendamaikan perdamaian dunia. Dan ini sekaligus menutup perbincangan kita. Terima kasih Bung Imam. Yang pasti poin Anda tadi bahwa yang terjadi hari ini tidak lepas dari apa yang kemudian menjadi kepentingan bersama
Dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia punya kepentingan sebagaimana landasan undang-undang ya, bahwa bebas aktif dan berperan dalam mengentaskan masalah penjajahan dan peri kemanusiaan. Demikian perbincangan kami, pemirsa semua, bersama Bung Imam. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan nantikan konten-konten kami berikutnya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.